Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi di Vina Channel. Di video kali ini aku mau bikin putri mandi ubi kuning. Dan yang penasaran apa aja bahannya dan gimana cara membuatnya, tonton video sampai akhir. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Langkah pertama, ini kita bikin unti kelapanya. Masukkan 150 ml air putih. Untuk bahan lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi ya. Kemudian masukkan 100 gram gula pasir. Lalu ini dimasak menggunakan api kecil sampai gulanya larut. Kemudian masukkan 60 gram kelapa parut, 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili. Ini boleh pakai daun pandan ya. Kemudian ini dimasak sampai airnya itu meresap ke kelapanya dan airnya itu menyusut. Dan pastikan pakai api kecil aja ya teman-teman supaya nggak cepet gosong. Untuk unti kelapanya boleh pakai kelapa kering seperti yang aku pakai ini, atau boleh aja pakai kelapa yang fresh yang diparut bagian putihnya ya. Untuk takarannya boleh dilihat di kolom deskripsi. Berhubung ini pakai kelapa kering, jadi masaknya agak sedikit lama. Jadi ini dimasak sampai kelapanya itu lunak supaya nggak seret saat dimakan. Jadi penggunaan airnya ini juga sedikit lebih banyak dibandingkan menggunakan kelapa yang fresh ya. Nah ini kelapanya udah nggak keras ya teman-teman. Ini dimasak lagi sebentar aja sampai airnya ini sedikit menyusut, tapi jangan sampai kering banget ya teman-teman. Karena nanti kalau kelapa ini udah dingin, airnya itu bakalan menyerap atau meresap ke kelapanya ini. Karena kan ini pakai kelapa kering ya. Cukup kayak gini aja, kemudian ini angkat lalu dinginkan dan bulatkan. Nah untuk bahan kulitnya ini aku pakai 200 gram ubi kukus, kemudian haluskan. Jadi beratnya itu setelah dikukus ya teman-teman. Nah ini dihaluskan sampai benar-benar halus. Dan setelah halus ini pindahkan ke wadah atau baskom seperti ini ya. Nah ini masukkan dulu ubinya. Lalu masukkan gula pasir, ini kira-kira aja sekitar 1 sendok makan. Karena kan ini ubinya udah manis ya. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini dicampur merata sampai gulanya ini larut ya teman-teman, nggak bergerindil. Kemudian masukkan 200 gram tepung ketan. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. Kemudian masukkan 200 sampai 250 ml santan. Ini nuanginnya bertahap aja ya, karena kan ini pakai ubi kuning.
Karena ubi kuning itu kan terlalu berair ya, jadi pemakaian santannya itu juga perlu diperhatikan. Kalau terlalu banyak bakalan bikin adonannya ini lembek. Jadi usahakan nuangin santannya itu secara bertahap aja. Nah, kalau teksturnya udah seperti ini kan susah menyatu ya. Kemudian ini lanjut uleni menggunakan tangan sebentar aja. Nah, ini adonannya sudah kalis ya teman-teman, udah nggak lengket di tangan dan sudah menyatu. Kemudian ini siap diisi dan dibulatkan. Untinya udah dibulatkan seperti ini, dan untuk loyangnya ini udah diolesi dengan minyak ya teman-teman supaya nggak lengket. Ambil secukupnya adonan, kemudian ini pipihkan tapi jangan terlalu tipis ya. Kemudian isi menggunakan unti kelapanya seperti ini. Kemudian ini tutup seperti ini ya teman-teman, dipulung sampai tertutup semuanya. Lalu ini bulatkan seperti ini. Kemudian tata di loyang seperti ini. Ukurannya disesuaikan selera aja, boleh agak besar seperti ini, atau mau hasilnya lebih banyak boleh lebih kecil ya teman-teman. Dan ini lakukan sampai adonannya habis. Kemudian ini dikukus. Panaskan kukusan dan pastikan beruap seperti ini. Dan jangan lupa penutupnya diberi gelap ya, supaya uap airnya itu nggak menetes ke adonan. Lalu beri olesan minyak sedikit aja ya teman-teman seperti ini, supaya bagian atasnya itu mengkilat. Kemudian ini dikukus selama kurang lebih 20 menit dengan api sedang cenderung kecil aja. Nah, ini udah mateng ya teman-teman, dan ini agak mengembang. Kemudian ini keluarkan dari kukusan. Masukkan 35 gram tepung beras. 10 gram maizena atau 1 sendok makan, kemudian setengah sendok teh garam, 400 ml santan. Ini masukin sedikit dulu ya teman-teman, supaya bahannya itu mudah tercampur merata dan gak bergerindil. Ini boleh juga disaring. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, kemudian masukkan sisa santannya. Kemudian campur merata seperti ini. Lalu ini dimasak menggunakan api kecil. Nah, ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini supaya bagian bawahnya nggak gosong. Jadi kalau masak flan nggak bisa ditinggal-tinggal ya. Ini dimasak sampai flannya ini mengental. Nah, ini flannya sudah matang dan cukup mengental seperti ini. Kalau mau hasilnya lebih kental lagi, boleh dikurangin ya bahan cairnya atau santannya. Kemudian ini angkat, lalu dinginkan. Nah, kemudian kita kemas pakai plastik seperti ini. Kita tata. Dan setelah itu masukin flannya seperti ini di bagian pinggirnya ya teman-teman, dan pastikan gunakan plastik segitiga supaya memudahkan ya.
Nah, seperti ini. Kemudian ini direkatkan. Nah, ini dia teman-teman hasil akhirnya. Ini bisa buat ide jualan di rumah atau buat cemilan keluarga juga boleh. Nah, ini kita cobain ya teman-teman. Kita belah seperti ini. Nah, ini untinya kelihatan legit. Kita cobain. Bismillah. Ini enak banget. Manisnya pas, filanya ini creamy banget dan gurih. Kalau teman-teman punya ubi di rumah, boleh dicoba ya resep ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan pastikan like jika teman-teman suka video ini dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.